Terima kasih Romo yang telah membuka dan memandu meditasi duduk ya dalam keheningan di awal, dan terima kasih juga kepada saudari Agnes yang telah memandu relaksasi total atau deep relaxation. Malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas dan merenungkan sebuah topik mengenai takut dan cemas. Saya pikir ini dua bentukan mental yang sangat dominan saat ini di masa pandemi. Tapi saya ingin kita juga melihat khususnya mengenai rasa takut ini dari sisi lain, dari sisi kita sebagai spesies ingin bertahan hidup. Jadi kita bayangkan ketika leluhur kita yang belum menemukan api untuk menerangi kehidupan mereka di malam hari, mereka hidup dalam kegelapan, dan di dalam kegelapan umumnya bisa terjadi berbagai hal. Contohnya ada binatang buas yang bisa menyerang dan sebagainya, sehingga hal tersebut menimbulkan perasaan cemas, perasaan takut akan kelangsungan hidup mereka. Dan perasaan tersebut ya secara turun-temurun, secara dari generasi ke generasi diturunkan di dalam secara genetik kepada kita ya, walaupun akhirnya leluhur kita menemukan api. Contoh perasaan takut tersebut selalu ada, dan perasaan takut sebenarnya adalah salah satu upaya kita sebagai spesies untuk bertahan hidup. Dengan adanya rasa takut, tubuh kita secara fisiologis mengeluarkan biochemical ya, biokimia tertentu di dalam tubuh ya, yang bisa memblokir rasa sakit, contohnya kortisol, yang membuat detak jantung bertambah cepat dan sebagainya, seperti adrenalin yang dikeluarkan. Itu adalah salah satu upaya supaya kita bisa bereaksi terhadap situasi yang dianggap sebagai membahayakan diri kita, sehingga kita bisa memilih untuk apakah melawan, fight, untuk kabur, ya kita flight istilahnya, terbang, atau kita kabur, dan freeze, kita malah menjadi beku. Ya, jadi Anda yang pernah menonton film dokumenter, ini bel lagi berbunyi, kita berhenti sejenak, jam 8. Terima kasih sudah berlatih hening bersama mendengarkan melodi jam dinding yang ada di Suti Bawana. Saya akan lanjutkan bahwa perasaan takut tersebut adalah sebuah mekanisme kita sebagai sebuah spesies untuk bertahan hidup. Karena dengan adanya perasaan takut, ya kita bisa menghindari ataupun kabur dari situasi berbahaya yang mengancam nyawa kita sebagai makhluk hidup. Dan rasa takut ini ya kita tarik lagi lini waktunya ke generasi kita atau generasi sebelum kita. Ya, di dalam bukan budaya ya, kalau saya ketika saya masih di kampung halaman, ketika saya masih kecil, saya mengamati kalau orang tua saya bertemu dengan sesama paman atau bibi yang satu generasi dengan orang tua saya. Ketika mereka bertemu, mereka selalu bertanya, sudah makan belum? Jadi kalau di komunitas Tionghoa suka tanya, "Japa boy, sudah makan belum ya?" Bukan ditanya apa kabar, tapi tanyanya sudah makan belum, biasanya seperti itu. Ya, jadi generasi papa mama saya, generasi kakek nenek saya
mungkin sebelumnya juga sudah punya budaya seperti itu. Jadi kenapa demikian kalau kita pikirkan, kita renungkan bersama dulu ya, khususnya para yang merantau dari Tiongkok, ya zaman itu banyak terjadi bencana, zaman itu mungkin ada perang saudara di Tiongkok juga, sehingga mereka harus merantau, dan untuk makan belum tentu ada makan ya, ada makanan untuk dimakan. Begitu pula saya pikir yang tinggal di Indonesia yang dijajah oleh penjajah Belanda, yang belum tentu punya kesempatan untuk makan 3 kali sehari seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi menanyakan sudah makan belum itu sebagai pengganti apa kabar, karena itu menanyakan apakah hari ini kamu sudah punya kesempatan untuk makan. Dan kita perhatikan ada perasaan cemas, ada perasaan takut yang menyertai generasi tersebut yang kekurangan makanan, dan hal tersebut juga turun sampai ke generasi kita. Sehingga kalau kita perhatikan saat ini, walaupun kita tidak kekurangan makanan, kita tidak lagi hidup dalam zaman penjajahan Belanda, kita tidak hidup lagi dalam zaman yang serba ada bencana atau perang, tetapi ketakutan akan kekurangan makanan itu sangatlah jelas di dalam diri kita. Kita punya kecenderungan kalau lagi bepergian menumpuk makanan ya. Kalau diumumkan pemerintah ada PPKM, ada hal tertentu, orang pada pergi ke supermarket, ke pasar, borong makanan ya, takut nanti kehabisan makanan. Jadi ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat nyata di dalam diri kita, dan bisa kita perhatikan baik zaman sekarang maupun zaman sebelum kita. Dan itu adalah bukti bahwa sebenarnya ketakutan seperti itu bisa turun dari generasi ke generasi. Ya, ketakutan kekurangan makanan kita bisa melihat di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Kita ketika mengambil makanan, kalau kita yang ngambil sendiri, kita punya kecenderungan mengambil lebih dari sebenarnya yang perut kita bisa, kapasitas perut kita bisa menghabiskannya. Jadi mata kita itu mengambil lebih banyak ya, dan itu biasanya didasari oleh perasaan takut juga. Ada satu hal lagi yang ingin saya ajak kita renungkan juga. Ketika kita berada di dalam rahim ibu, sebenarnya kita merasa terproteksi ya, tetap walaupun di dalam rahim ibu tidak ada cahaya, gelap, hanya dikelilingi oleh cairan, tapi kita tetap merasa nyaman, kita masih tetap merasa terlindungi. Tapi apa yang terjadi ketika waktunya ibu kita bersalin dan melahirkan kita, ada perasaan takut yang luar biasa yang terjadi pada diri kita dan terjadi pada sang ibu yang melahirkan kita. Sang ibu mengalami apa yang kita sebut sebagai, boleh kadang-kadang sebuah pengalaman yang traumatis jika sakitnya itu sangat dahsyat ya, dan kita yang harus keluar dari kondisi yang nyaman ketika keluar dari rahim ibu untuk beberapa saat pertama ya, kita harus bernafas untuk diri kita sendiri, tali plasenta digunting oleh dokter atau bidan, sehingga kita harus mengandalkan diri sendiri. Untuk pertama kalinya kita terputus secara fisik dari ibu kita, dan ada perasaan takut yang luar biasa yang muncul pada saat itu. Mungkin saat ini kita sudah lupa, tetapi perasaan takut itu tetap hidup di dalam diri kita. Dan ini adalah beberapa hal yang bisa kita amati mengenai rasa takut yang ada dalam kehidupan kita. Ada satu lagi jenis rasa takut yang di dalam Buddhis dianggap sebagai sesuatu yang bajik. Umumnya kita melihat perasaan takut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, karena memang secara fisik dia membuat tubuh kita merasa tidak tenang, membuat tubuh kita merasa tidak nyaman. Tetapi di dalam Buddhis kita mengenal yang namanya otapa atau otraptya, yaitu rasa takut terhadap konsekuensi atau akibat dari perbuatan buruk atau perbuatan tidak bajik. Itu adalah sebuah perasaan takut yang sifatnya bajik, karena dia mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk yang nantinya akan membuat kita semakin menderita. Jadi dia berupa sebuah kompas moral kita untuk mengatakan kepada kita, oh jangan melakukan itu, nanti
setelah kamu mengucapkan itu, setelah kamu melakukan hal seperti itu, nanti konsekuensinya akan mendatangkan lebih banyak penderitaan. Itu adalah salah satu contoh rasa takut yang mungkin sifatnya lebih positif dan membantu ya. Takut terhadap akibat perbuatan buruk. Jadi di sini saya mau memaparkan beberapa jenis rasa takut baik yang terjadi pada leluhur kita pada zaman purba, prasejarah, sampai dua generasi sebelumnya, sampai yang kita alami ketika kita dilahirkan, dan perasaan takut yang ada dalam diri kita yang mungkin sifatnya bukan takut yang membuat kita gemetaran, bukan takut yang membuat kita merasa tidak nyaman di dalam tubuh. Ada zaman sekarang ini ada beberapa jenis kondisi mental, kondisi kesehatan mental yang perlu kita sadari bersama. Malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat ke beberapa kondisi kesehatan mental tersebut yang dengan tujuan hanya untuk meningkatkan awareness kita, meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kondisi-kondisi yang ada tersebut. Jadi izinkan saya untuk share screen sebentar. Ini sifatnya informasi. Anda sebenarnya bisa mencari informasi ini di situs internet, di jejaring. Ya, jadi tidak perlu khawatir seandainya saya terlalu cepat mempresentasikannya. Jadi hari ini saya hanya ingin mempresentasikan ini sebagai sebuah bahan ya untuk kita renungkan, kita diskusikan bersama nanti setelah pukul 20.30 ya. Jadi saya ingin yang pertama yang ingin saya kenalkan adalah trauma. Ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Luka pada tubuh atau fisik juga bisa dikategorikan sebagai trauma. Sedangkan menurut American Psychological Association, ya ini adalah terjemahan saya, trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mereka hanya menggolongkan trauma sebagai sebuah jenis kelainan atau gangguan pada tahun 1980, yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, di mana PTSD adalah gangguan psikiatris yang terjadi pada orang yang telah mengalami atau menyaksikan sebuah peristiwa traumatis seperti bencana alam, kecelakaan berat, perbuatan teroris, perang atau pemerkosaan, atau yang diancam dengan kematian, kekerasan seksual, dan luka atau cedera serius. Ya, jadi ini adalah beberapa definisi trauma dari berbagai website yang saya anggap bisa dipercaya, yang memiliki integritas. Ini adalah menurut NHS, National Health System di UK. Ya, PTSD adalah sebuah kelainan kecemasan, ya, gangguan kecemasan yang disebabkan oleh kejadian yang penuh tekanan, yang sangat menakutkan atau menyedihkan. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kepada kita semua seorang penulis buku yang bernama Peter A. Levine, PhD, yang menulis buku Waking the Tiger, Healing Trauma. Dia juga sempat berkunjung ke Plambilis pada tahun 2018. Tetapi saya tidak punya kesempatan bertemu beliau karena saya sudah pindah ke Amerika waktu itu. Alasan saya mengangkat buku beliau karena di dalam salah satu program beliau untuk upaya untuk menyembuhkan trauma, ya beliau sebenarnya mengambil Buddha sebagai contoh bagaimana metodologi ataupun pendekatan Buddha mengenai duka, yaitu mengamati gejala, mencari tahu sebab, kemudian tahu prognosisnya, lenyapnya seperti apa, dan bagaimana cara melenyapkan itu sebagai 4 langkah yang juga diadopsinya di dalam cara dia mengembangkan yang belakangan dikenal sebagai somatic experiencing untuk menyembuhkan trauma tertentu. Jadi di sini yang perlu kita pahami bersama, ya, bahwa trauma itu adalah salah satu jenis duka atau penderitaan manusia. Tapi menurut
Peter Levine, dia adalah jenis penderitaan yang dihindari, diabaikan, disangkal, disalahpahami, dan tidak diobati. Ya, ketika dia menggunakan kata trauma, ya dia berbicara mengenai gejala yang seringkali melemahkan, yang membuat orang menjadi lemah, lemas, yang diderita oleh orang setelah pengalaman yang dianggap, yang dipersepsi mengancam nyawa atau membuat kewalahan. Jadi di sini sangat penting adalah sebuah persepsi yang kita miliki, yang kita anggap mengancam nyawa atau keselamatan kita, dan itu adalah sebuah pengalaman yang membuat kita kewalahan, yang membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya sama sekali. Itu adalah definisi dari trauma, dan ada berbagai sumber ya yang memicu terjadinya trauma di dalam hidup kita. Dan ketika kita mendengarkan kata trauma, dulu orang selalu mengasosiasi trauma seperti para serdadu yang setelah perang ya maka akan mengalami PTSD ya, post traumatic stress disorder. Tetapi sebenarnya banyak kejadian di dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa juga menimbulkan adalah kejadian yang sifatnya traumatis. Tapi apakah dia menimbulkan PTSD atau tidak tergantung individu. Bagaimana kita mempersepsi kejadian tersebut. Jadi contohnya yang berpotensi ya menyebabkan trauma yang biasanya tidak terlalu obvious, tidak terlalu jelas ya adalah orang yang mengalami kecelakaan mobil, prosedur medis tertentu, ya mengalami cedera tertentu, mengalami atau menyaksikan bencana alam, mengalami penyakit tertentu, ya khususnya untuk anak-anak yang masih kecil ya terlantar sendirian, tidak dijaga atau dirawat oleh ibunya, tidak bisa bergerak dalam jangka waktu yang panjang, khususnya pada anak kecil, terpapar pada cuaca yang ekstrim, stres pada saat kelahiran yang terjadi pada ibu maupun anak. Ini adalah yang kecil, ya yang sebagian besar bagi orang adalah sesuatu yang normal ya bagi orang, tapi sebagian bisa menimbulkan sesuatu yang traumatis bagi orang yang mengalami atau menyaksikannya. Jadi ada juga gejala ya orang yang telah mengalami trauma ya yang saya ambil dari buku panduan program dari Peter Levine adalah orang selalu was-was setiap saat, mengalami kilas balik, flashback, dan sering mengalami bayangan atau gambaran yang sifatnya intrusif, sensitivitas ekstrim terhadap cahaya atau suara tertentu, contohnya orang korban perang, contohnya ya, ketika mendengarkan suara petasan bisa mengasosiasikan dengan suara ledakan dan sebagainya. Hyperactivity, selalu mengalami mimpi buruk, mood swings, ya, memiliki perasaan malu yang berlebihan, berkurangnya kemampuan untuk menghadapi stres, insomnia juga termasuk salah satunya, sering mengalami serangan panik, kecemasan, dan fobia. Ini salah satu alasan kenapa saya mengangkat topik ini, karena bulan lalu ada yang bertanya mengenai fobia terhadap kegelapan, dan setelah saya selidiki, ya saya pikir saya ingin mengangkat topik malam hari ini. Ya, sering mengalami pikiran kosong atau bengong, perilaku untuk menghindari tempat tertentu, kegiatan tertentu, memori tertentu atau orang tertentu yang bisa memicu memorinya terhadap trauma. Bahkan ada orang yang malah tertarik pada situasi yang berbahaya, perilaku yang sifatnya adiktif, yang kecanduan, ya suka makan berlebihan, minuman keras, memakai drugs, merokok dan sebagainya, aktivitas seksual yang berlebihan atau malah berkurang, itu adalah contoh gejala. Saya tidak akan membaca semua list di bawah ini, ya. Jadi di sini yang perlu kita kenali adalah suatu peristiwa bisa jadi merupakan peristiwa yang traumatis. Contohnya di dalam cerita zaman kehidupan Buddha, ada satu orang biksuni bernama Patacara. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang Patacara yang sangat tragis. Menurut saya itu adalah sebuah peristiwa yang tragis dan juga bisa menjadi traumatis bagi orang tersebut, di mana dia Patacara bersama suaminya dan anaknya yang masih balita melakukan perjalanan pulang ke rumah orang tuanya karena dia sudah akan melahirkan, jadi dia mengandung, hamil, dan segera akan melahirkan. Dan di dalam perjalanan tersebut,
ya suaminya digigit oleh ular dan meninggal dunia. Dan ketika mereka harus menyeberangi sebuah sungai, ya, dia terpaksa dengan berat hati meninggalkan jenazah suaminya yang tercinta, ya, dan melanjutkan perjalanan. Tidak ada pilihan lain dengan anak balita. Dan pada saat itu dia harus melahirkan, ya, dan waktunya sudah melahirkan dan dia melahirkan bayinya. Dan sampai di sungai dia harus menyeberang sungai, karena harus menggendong bayi, harus menjaga anak balitanya. Jadi dia tinggalkan anak balitanya di tepi sungai, kemudian dia mulai menyeberang dengan mengangkat bayinya di atas dengan tangan. Dan ketika lagi di tengah-tengah menyeberang sungai, datanglah seekor elang dan anak bayi tersebut diambil oleh elang tersebut. Dan ketika dia melihat tersebut, dia berusaha untuk menyelamatkan bayinya. Dan anak balitanya yang ada di tepi sungai melihat ibunya sedang mengangkat kedua lengannya, berpikir bahwa ibunya menyuruhnya untuk menyeberang. Dan anak tersebut cemplung masuk ke dalam sungai dan terbawa oleh arus sungai. Ya, sebuah kejadian yang sangat tragis. Jadi pada saat itu, dalam perjalanan, Patacara mengalami peristiwa kehilangan suaminya, kehilangan anak balitanya terhanyut sungai, kehilangan anak bayinya diambil elang, dan terpaksa dia tidak bisa ngapa-ngapain, ya, dia hanya bisa melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya dia sampai di rumah orang tua. Dan ketika sampai di rumah orang tua, ternyata rumah orang tuanya kebakaran dan orang tuanya juga meninggal dunia. Sehingga hal tersebut membuatnya menjadi kehilangan kewarasan sampai suatu hari dia bertemu dengan Buddha. Saya pikir itu adalah sebuah cerita yang klasik, di mana sebuah kejadian yang tragis juga bisa menjadi sebuah kejadian yang traumatis. Ya, nanti saya akan menjelaskan kenapa saya memberikan cerita tersebut. Bulan lalu ada yang bertanya mengenai fobia terhadap kegelapan, ya, kalau nggak salah Bu Eliana. Ya, di sini salah satu bentuk akibat dari trauma adalah bisa menimbulkan fobia pada orang tertentu. Ya, ketika trauma itu memicu contohnya hal yang berhubungan dengan kegelapan. Jadi ketika mati listrik, ya, muncul ketakutan yang berlebihan. Jadi di sini adalah sesuatu yang membuat kita kewalahan, yang melemahkan, sama seperti trauma terhadap suatu objek, tempat, situasi, perasaan atau hewan tertentu. Jadi dia lebih spesifik rasa takutnya. Jadi ada orang yang rasa takut terhadap yang kita sebut sebagai spesifik fobia khusus, itu fobia terhadap situasi tertentu, tempat tertentu, dan sebagainya. Tapi ada lagi lebih general disebut social phobia, yaitu ketakutan berada di situasi umum, di tempat ramai. Dan ada lagi agorafobia, ya, yang juga takut kalau tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri, takut berada di tempat yang bebas, contohnya. Dan fobia ini bisa berhubungan dengan kejadian tertentu yang sifatnya traumatis biasanya, atau trauma tertentu bisa berupa sebuah respon yang dipelajari dari orang tua, dan bisa juga sifatnya genetik. Ya, jadi saya di sini hanya secara umum, ya, menjelaskan dan mengangkat beberapa poin supaya bisa kita diskusikan bersama nantinya. Saya pribadi, ya, ingin berbagi sedikit pengalaman saya. Ya, saya tidak tahu apakah itu sebuah kejadian yang menyebabkan trauma, tetapi beberapa tahun terakhir ini saya mulai bisa menghubungkan kejadian tersebut dengan kondisi fisik saya sendiri, ya, belakangan ini. Itu kejadian ketika saya berumur 8 tahun. Ya, ketika saya menyaksikan kakak, ya, abang kandung saya sendiri terbenam di dalam air yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ya, jadi saya ada di tempat, saya melihat koko saya melihat kakak saya sedang struggling di dalam air di sebuah telaga tempat kami berkunjung. Dan waktu itu saya belum mengerti apa-apa, ya, dan saya
menyaksikan bagaimana penduduk desa datang dan menyelamatkan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai saat ini yang bisa saya ingat kembali adalah kejadian Koko minta ditolong, kemudian dia ditandu oleh penduduk desa tersebut. Kemudian satu gambaran berikutnya adalah Koko sudah terbaring di rumah sakit, ya, di ruang mayat. Ya, jadi saya tidak mengkategorikan itu sebagai itu adalah kejadian tragis, jadi belum tentu kejadian yang traumatis. Tetapi beberapa tahun yang lalu saya sempat pergi ke seorang osteopat yang juga merupakan mantan seorang brother dari Prambilis yang menjadi osteopat, ya, dan mengalami treatment, dan di dalam treatment tersebut kejadian tersebut muncul, dan saya mulai bisa menghubungkan kenapa saya mengalami sebuah kelainan, ya, tidur, ya, sleep apnea tersebut. Selain bentuk fisiologi dari lidah saya dan bentuk tenggorokan saya yang gampang terhit, saya pikir kejadian tersebut ada kaitannya dengan fisik saya yang mengalami kesulitan untuk bernafas. Dan saya ketika setiap kali saya harus berenang di danau, berenang di telaga atau di kolam renang, seringkali ada muncul rasa takut. Takut saya juga terbenam seperti Koko saya. Ya, di malam hari ketika saya tidur, saya sering seperti orang yang tenggelam. Ya, saya sering mengambil nafas. Ya, dan saya terbangun dengan jantung berdetak dengan sangat cepat. Kesulitan bernafas yang merupakan gejala dari sleep apnea. Saya menghubungkan kedua kejadian tersebut. Saya pikir tanpa saya sadari, kejadian tragis ketika saya kecil ini bisa jadi merupakan sebuah pengalaman yang juga traumatis, walaupun dia sifatnya tidak terlalu intrusif yang selalu saya ingat, ya, setiap kali. Tetapi ketika ada situasi tertentu, ya, seperti ketika saya berenang, saya di Prancis kadang-kadang punya kesempatan untuk pergi ke danau dan kami akan berenang, dan ketika saya di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah danau, muncul perasaan takut tersebut dan saya tidak melanjutkan untuk nyebrang ke seberang, saya malah balik berenang. Itu adalah salah satu contoh pengalaman pribadi saya. Dan pengalaman yang saya amati dari saudara-saudari kandung saya, kakak saya di Tanjung Pinang, banyak rumah yang terbuat dari kayu. Kami tinggal di atas yang kami sebut sebagai pelantar, ya, rumah kayu yang dibangun di pinggir pantai yang terbuat dari kayu. Dan di sana sering mengalami kebakaran, dan setiap kali terjadi kebakaran, ya, selalu mati listrik. Ya, dan waktu saya kecil, kejadian kebakaran di kota Tanjung Pinang cukup sering, ya, dan biasa terjadi di rumah-rumah seperti rumah orang tua saya. Dan sehingga setiap kali mati listrik, cici saya muncul kecemasan. Itu belum menjadi trauma, itu belum menjadi fobia, tetapi sangat jelas bisa diperhatikan setiap kali mati listrik kecemasannya meningkat, karena asosiasi dari pengalaman kami kecil yang harus melarikan diri dari rumah, ya, pergi ke rumah orang di pantai seberang, daratan seberang, untuk menghindari dari kebakaran. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah cici saya sampai sekarang kalau tidur nggak bisa, mati lampunya, listriknya dimatikan total, gelap total, seperti pertanyaan Bu Eliana. Jadi hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi pengalaman kita setelah kita dewasa. Dan seringkali terjadi ketika kita masih kecil. Jadi seperti tanggapan saya kepada Bu Eliana pada bulan lalu, dan sudah saya cek, dan saya banyak membaca artikel, saya banyak menonton video di YouTube untuk mencerna semua informasi yang berhubungan dengan fobia, trauma, post-traumatic stress disorder, ya, yang berhubungan dengan anxiety. Dan juga yang saya sampaikan di awal adalah hasil renungan saya sendiri yang mengenai rasa takut, bagaimana hubungannya dengan leluhur kita yang hidup di dalam kegelapan, bagaimana dalam dua generasi
sebelum kita saja ya, ketakutan akan kekurangan makanan. Contohnya orang yang mengalami kejadian G30 SPKI contohnya, ya banyak komunitas Tionghoa pada tahun 60-an, mungkin sebagian Anda mengalaminya juga, di mana terjadi pembantaian, di mana terjadi diskriminasi. Kejadian yang paling dekat yang masih saya ingat karena saya masih mahasiswa adalah kejadian kerusuhan Mei tahun 98 yang terjadi di Jakarta, ya. Apalagi orang yang mengalami langsung, kita yang menyaksikan saja dan mendengar, membaca berita saja muncul rasa takut, sehingga setiap kali muncul ya kerusuhan, muncul demonstrasi di layar televisi, detak jantung kita akan bertambah cepat karena kita sudah was-was, kita sudah siap-siap karena itu adalah sebuah kejadian yang mungkin bagi sebagian orang adalah traumatis yang menimbulkan trauma dan bahkan menimbulkan fobia. Dan tujuan malam hari ini saya mengangkat topik tersebut dan memaparkan apa yang sudah saya baca, sudah saya tonton, sudah saya cerna. Saya tidak terlalu masuk ke teknisnya, ke neurobiologinya, saya hanya memaparkan secara umum, itu supaya kita bisa mendiskusikan untuk setengah jam berikutnya pengalaman kita terhadap rasa takut, terhadap rasa cemas, apakah rasa takut dan rasa cemas kita masih di batas kewajaran. Ya, jadi semua gejala yang saya katakan tadi dari buku panduan ya program healing trauma dari Peter Levine itu belum tentu adalah berarti kita mengalami trauma atau yang disebut sebagai post traumatic stress disorder ya, PTSD atau post traumatic stress disorder itu hanya ketika gejala itu berlangsung lebih dari sebulan. Contohnya ada banyak penelitian dilakukan kepada serdadu US yang berperang di Vietnam, berperang di Afghanistan, berperang di Irak dan sebagainya. Juga para korban 911 ya di New York, ya mereka melakukan banyak studi dan studi tersebut juga membuktikan bahwa yang namanya trauma tersebut bisa turun ya dari orang tua kepada anaknya. Jadi contohnya para korban Holocaust ya yang pada Perang Dunia Kedua yang menjadi korban orang Yahudi yang dimasukkan ke camp setelah dilakukan penelitian tertentu terhadap keturunan mereka, jadi bukan orang yang dimasukkan ke camp, mereka yang sudah selamat dan sudah tinggal di negara lain di Eropa dan di Amerika, ternyata trauma tersebut berpindah ya dengan menggunakan indikator tertentu, contohnya kadar kortisol yang ada di dalam tubuh dan fisiologi tubuh dari keturunan orang yang mengalami Holocaust, mereka menemukan bahwa sebenarnya bisa turun. Itu sebabnya kenapa saya tadi dengan cukup yakin bisa mengatakan bahwa ketakutan tertentu bisa diwariskan kepada kita dari leluhur kita. Ya, ada yang disebut sebagai intergenerational trauma yang bisa berlangsung 7 sampai 14 generasi. Jadi dalam hidup kadang-kadang kita muncul perasaan takut yang berlebihan yang tidak bisa kita jelaskan sendiri kenapa itu terjadi, seperti pengalaman yang pertanyaan bulan lalu oleh Bu Eliana yang mengenai perasaan takut yang berlebihan terhadap kegelapan. Ya, kadang-kadang itu yang kita alami langsung di kehidupan ini, tapi kadang-kadang itu juga bisa berupa warisan dari leluhur kita. Dan bisa juga pengalaman kita secara psikis di kehidupan kita sebelumnya yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi malam hari ini saya ingin membuka kesempatan ini karena saya pikir ini adalah berhubungan dengan kesehatan mental kita, dan selama pandemi ini kesehatan mental itu sangat penting kita rawat. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan, jika Anda punya minat untuk mencari tahu, Anda bisa membaca lebih banyak atau menonton di YouTube. Sekarang informasi sangat gampang, tapi saran saya adalah cari ke sumber-sumber yang dianggap lebih bisa dipercaya, khususnya situs-situs nasional ya dari negara tertentu seperti NHS, seperti Mayo Clinic masih bisa dan sebagainya ya. Dan kita bisa mencari tahu lebih banyak jika kita menganggap itu membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari untuk menanggulangi trauma. Dan 2 menit berikutnya
saya hanya ingin memberikan apa yang kita lakukan di dalam latihan mindfulness sebenarnya sudah cukup baik untuk membantu. Ya, seandainya ada. Tetapi pengalaman saya mengamati ada brother sister, ada anggota komunitas di Plambilis yang mengalami trauma di masa kecil dan mereka biasanya mengalami kesulitan untuk mengikuti program, bahkan untuk melakukan relaksasi total saja ada sebagian orang tidak mampu. Bahkan untuk mengamati tubuh, menyadari tubuh saja mereka tidak mampu karena terjadi disosiasi dirinya dengan tubuhnya karena mengalami hal-hal tertentu seperti kekerasan seksual ketika mereka masih kecil, terjadi pelecehan, sehingga ada bagian memori yang diblok mereka tidak sadar sampai ketika contohnya Dr. Peter Levine datang di Plambilis dan terjadi diskusi dan ada sebagian yang tiba-tiba terbuka kembali ya, ingatan kenapa masa kecilnya, kenapa dia sulit sekali berlatih. Jadi sebagian kita jangan merasa putus asa ketika kita tidak bisa duduk dengan tenang, ya meditasi tanpa dipandu 20 menit, sepertinya sesuatu yang menakutkan ya, tidak ada panduan gimana, dan muncul pikiran-pikiran yang intrusif dan sebagainya. Ada kemungkinan juga ya, kita bisa melihat ke masa kecil kita bisa tanya ke orang tua kita apakah ada hal-hal tertentu yang sebenarnya menimbulkan trauma yang tidak bisa kita jelaskan saat ini. Itu bisa menjadi salah satu sumber dari jawaban kenapa sulit sekali mengikuti walaupun mindfulness cukup gampang, tetapi kok saya susah ya. Hal-hal seperti itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua. Dan teknik yang dikembangkan oleh Peter Levine tersebut disebut somatic experiencing, di mana tidak lain setelah saya perhatikan, setelah saya baca, ya adalah step 1 sampai ke 4 dari 16 latihan, ya, di mana dibawa kembali ke tubuh. Soma artinya tubuh ya, somatic experiencing artinya pengalaman tubuh. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang memang mereka meneliti ya. Peter Levine contohnya sudah hampir 40 tahun atau 40 tahun lebih mengembangkan khusus meneliti mengenai trauma dan mengembangkan yang namanya somatic experiencing ini. Dan ada banyak sekali metode di luar, termasuk MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, yang berbasiskan mindfulness, yang tujuannya juga untuk membantu orang yang mengalami stres, mengalami anxiety atau kecemasan, gangguan kecemasan, dan membantu orang yang mengalami trauma ya, untuk supaya mereka bisa berfungsi dengan normal di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi sebenarnya dengan latihan yang kita lakukan, sebenarnya kita secara tidak langsung sebenarnya sudah melatih diri ya untuk menanggulangi hal-hal tertentu. Namun di sini tidak semua orang bisa mengikutinya karena mungkin ada orang tertentu yang mengalami hambatan atau rintangan yang lebih besar karena pengalaman. Dan di Indonesia, di kultur Asia, kita punya kultur yang sifatnya menelan kepahitan, menelan semua ya. Jadi ketika sesuatu terjadi dengan diri kita cenderung untuk menginternalisasi, sehingga apa yang terjadi dia akan mempengaruhi kesehatan mental kita, dan dengan terpengaruhnya kesehatan mental kita, kesehatan fisik atau tubuh kita juga terkompromi. Kita juga akan mulai muncul gejala-gejala tertentu seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang sebenarnya bersumber dari kesehatan mental. Jadi tujuan malam hari ini saya memperkenalkan ini atau mengangkat ini sebagai topik adalah supaya kita bisa membicarakannya. Jadi saya harap Anda juga bisa terbuka untuk membicarakan pengalaman Anda. Mungkin dalam hidup Anda ada kejadian-kejadian tertentu, ya, mulai dari kejadian yang saya sebutkan tadi, tahun 98 ketika Anda sudah dewasa, tahun 65 jika Anda sudah ada waktu itu, ya, mungkin ada sebagian belum lahir, termasuk saya, dan hal-hal yang mungkin merupakan gejala yang muncul sebagai akibat dari kejadian traumatis tersebut, apakah kita menganggap kita mengalami trauma, stres karena trauma, dan sebagainya. Jadi mungkin hanya itu saja. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan dan tanya jawab. Saya silakan kembali ke Romo.
Terima kasih Bante atas Dhamma Talk yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya adalah sharing pengalaman para sahabat sekalian dan boleh juga tanya jawab diskusi ya. Sebelum kita mulai, kita kembali ke napas dulu ya. Saya akan bunyikan bel banyak 3 kali. Ya, kita telah mendengarkan Dhamma Talk, kita juga sudah praktek ya, hidup berkesadaran sudah cukup lama. Silahkan ada yang ingin sharing pengalaman hidupnya mengenai trauma atau fobia ataupun praktek-praktek hidup berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari, saya persilahkan. Atau mau bertanya juga boleh ya. Atau sharing mengenai praktek hari ini juga silahkan. Nggak ada ini. Cici Ahong angkat tangan. Ya, selamat malam, Romo. Ya. Terima kasih kepada sahabat semua yang hadir malam-malam. Mungkin mau sedikit sharing ya. Tadi Bante kan cerita tentang trauma masa kecil ya. Dulu waktu saya kecil, saya juga tinggalnya itu di pinggir laut gitu ya, rumah-rumah kayu gitu juga yang di atas pantai gitu. Waktu saya mau belajar berenang atau saya berada di tempat yang gelap tuh saya ingat saya waktu kecil tuh suka takut sekali. Ternyata setelah saya agak dewasa, saya diceritakan waktu saya berusia 2 atau 3 tahun, saya pernah terjatuh dari rumah popo saya, karena waktu kecil saya tuh tinggal bersama popo saya, jatuh ke laut itu. Untung sekarang masih hidup ya. Jadi apa itu mungkin yang membawa trauma saya waktu saya mulai umur belasan tahun gitu, saya merasa sangat ketakutan dengan air, kadang-kadang dengan ketakutan juga kalau berada di tempat gelap, karena mungkin waktu jatuhnya itu kan kalau di pinggir pantai laut itu kan kebetulan itu lautnya itu yang tanahnya itu apa bukan pasir ya, tapi hitam gitu ya. Lumpur ya, betul lumpur. Untungnya lumpurnya mungkin empuk ya, jadi waktu saya jatuh katanya saya nggak apa-apa gitu, nggak ada tulang patah apa, ya mungkin ada dewa pelindung juga kali ya. Jadi saya sampai sekarang masih bisa sehat lagi gitu. Cuman trauma itu mungkin tidak saya sadari karena masih berusia 2-3 tahun, saya tidak ingat sama sekali dengan pengalaman itu. Tapi setelah saya berumur belasan tahun gitu, saya sangat suka ketakutan gitu. Apa mungkin tadi sesuai dengan yang Bante cerita, oh ternyata itu ada kaitannya mungkin ya. Saya ingat-ingat tadi waktu Bante cerita itu saya jadi, oh ternyata saya dulu kecil suka ketakutan kalau berenang itu takut tenggelam. Terus kalau berada di tempat gelap tuh kayaknya takut sekali gitu. Jadi seperti kayak suka sesak nafas juga gitu, nggak bisa, kayak rasanya nggak bisa bernafas. Tapi setelah untungnya sekarang setelah berlatih meditasi mindfulness ini sangat membantu ya, bisa benar-benar menyadari ternyata ada pengalaman seperti itu waktu kecil yang saya tidak ingat, tapi setelah diceritakan ternyata berkaitan gitu dengan apa yang setelah saya lalui selama ini. Jadi mungkin luar biasa ya dengan sekarang kita bisa berlatih bersama gini, kita jadi menyadari oh ternyata ada kejadian seperti itu yang berkaitan, yang membuat kita ketakutan, tapi sekarang kita pelan-pelan sudah bisa melepaskan itu. Itu sih yang bisa saya sharing. Terima kasih.
Iya. Terima kasih ya Bu Leni. Silakan, ada yang mau sharing lagi? Iya, saya dulu deh kalau gitu, saya sharing. Saya rasanya nggak punya trauma. Nggak tahu kalau trauma dari penghidupan yang lampau terbawa sekarang, rasanya nggak juga. Tapi saya punya fobia. Karena saya mengalami kerusuhan tahun 65, kerusuhan tahun 74 di Bandung, kerusuhan 78 Jakarta, ya 98. Ya, jadi saya tidak terkenal langsung, tapi saya mendengar ya dan ya lihat beritanya gitu. Ya waktu di Bandung kejadian, saya sebetulnya sudah di Bandung 74 itu. Tapi kebetulan saya pulang ke Bogor. Waktu 65 rumah saya kebetulan dijaga sama tentara ya. Jadi ayah saya kenalan Pangdam, jadi teman sekelasnya dulu waktu sekolah di zaman Belanda ya. Jadi dijaga zaman Belanda atau zaman Jepang saya lupa. Nah tapi aman ya. Cuma orang-orang Tionghoa di Bogor ya mengalami trauma, saya rasa ya. Ada yang di penjara, yang seperti tadi Bante ceritakan ya, karena ikut organisasi masa Perki dan lain-lain. Kemudian tahun 98 saya dengar Jakarta juga hancur ya, banyak kejadian. Nah ini ternyata walaupun tidak dialami oleh saya secara langsung ya, tapi karena berada di sekeliling saya, jadinya ini menimbulkan fobia. Jadi kadang-kadang saya khawatir, waduh ini kapan kejadian lagi. Ada yang bilang setiap 20 tahun atau itu bisa terulang kembali kerusuhan. Nah ini jadi tambah fobianya. Jadi ini saya nggak tahu bagaimana mengatasinya, tapi kadang-kadang saya berpikir, waduh ini kalau rumah saya diserang, saya bersembunyi di mana dan lain sebagainya. Jadi ini memang menimbulkan mungkin fobia yang berlebihan dan ketakutan yang sangat, sehingga kadang-kadang berpikir yang enggak gitu. Jadi semoga dengan latihan ini bisa membantu ya. Tapi mungkin ada saran dari Bante dan teman-teman kalian untuk mengatasi fobia ini bagaimana, selain lari ke luar negeri ya. Kalau lari ke luar negeri itu udah pasti ya. Saya udah berpikirnya ke Singapura aja udah. Ya, mungkin di sana lebih aman. Ya, itu pengalaman saya fobia ya. Demikian sharing saya. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan Bu Susan. Dibuka dulu ininya, unmute dulu ya. Romo, malam. Enggak salah, tadi saya cuman membalas ini tadi Romo ini aja. Enggak, saya enggak sharing. Terima kasih. Mungkin Bu Desi tadi yang udah angkat tangan. Oh iya, silakan Bu Desi. Selamat malam Bante, selamat malam Romo dan seluruh sahabat berlatih. Mendengarkan cerita Bante sama Bu Leni, saya juga ingat, saya juga pernah mengalami hal yang sama, pernah tenggelam juga. Tapi mungkin kalau Ibu Leni masih di umur yang terlalu muda, terlalu kecil sehingga tidak ingat. Saya tenggelam ketika masih umur, saya lupa kurang lebihnya berapa, tapi sekitar kelas 3, kelas 4 SD. Mungkin saya masih antara umur 7-8 tahun.
Kalau kita masih kecil kan biasa suka dilesin berenang gitu ya, dilesin berenang sama orang tua biar bisa berenang, besarnya bisa berenang. Nah, ketika sedang belajar apa sih istilahnya water trapen ya, yang bisa mengambang di atas air, nggak tahu kenapa kok saya nggak kuat, lalu saya pelan-pelan tenggelam, dan itu di kolam yang dalamnya kurang lebih 3 meter. Kalau tidak ditolong oleh pelatih waktu itu, mungkin saya tidak ada di sini. Tidak berlatih bersama. Untung pelatih saya melihat saya udah mulai seperti yang tadi Bante Yasa cerita, udah mulai begitu juga, blubuk gitu. Sudah mulai melihat kegelapan dalam air, dan setelah itu saya juga merasa cukup traumatis dan takut berenang. Padahal kedua orang tua saya dua-duanya jago berenang semua dan sering mengajak saya berenang. Dari situ saya sadar kalau nggak bisa saya takut terus, nggak bisa saya trauma terus. Gimana caranya saya harus bisa berenang lagi. Meskipun saya takut, saya harus bisa berenang lagi. Karena bagaimana kalau orang tua saya ajak saya berenang dan saya tidak bisa berenang. Jadi ketika itu setelah tenggelam, saya tidak berani, mungkin karena ketakutan masa kecil, karena ketakutan yang cukup sangat, sehingga saya tidak berani berkata pada orang tua saya kalau saya habis tenggelam hari itu. Tapi di sisi lain saya berusaha untuk fight supaya bagaimana caranya saya bisa masuk air lagi, tidak takut pada kedalaman air. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk saya mulai berani lagi masuk air dan berenang. Dan akhirnya masuk SMA, saya mulai berani masuk air lagi, berenang, tapi mungkin berenangnya seperti kalau kita melihat anjing berenang gitu, jadi berenang tapi kepalanya di atas. Karena saya masih takut untuk memasukkan kepala saya ke dalam air. Saya masih takut untuk melihat kedalaman air yang gelap dan pekat, yang saya rasa ketika saya melihat kedalaman itu, saya akan tertarik ke dalam gitu. Saya akan tidak berdaya dan menjadi tenggelam. Dan saya akan mengalami ketakutan yang saya alami ketika waktu kecil. Beberapa tahun saya berenang seperti itu, tapi saya merasa setidaknya saya sudah berani masuk air. Sampai akhirnya sekitar 1-2 tahun, saya menemukan cara untuk saya bisa memasukkan kepala saya ke dalam air dan saya merasa cukup nyaman, yaitu dengan memakai kacamata berenang. Jadi setidaknya saya melihat dasar kolam renang, ada apa di sana. Meskipun begitu, saya juga masih suka kebayang-bayang, aduh di bawah apa ada buaya ya, aduh di bawah apa ada ular ya, aduh di bawah apa ada sesuatu yang bulat, gelap dan akan menarik saya. Itu pun sampai sekarang ketika saya berenang, terkadang juga terlintas. Setelah saya mulai belajar meditasi, mulai belajar mindfulness, saya justru menggunakan berenang untuk meditasi. Karena kita mengatur nafas masuk, nafas keluar. Terkadang ketika saya melakukan gerakan, melakukan stroke, saya juga menyebut Buddha atau Sapisata, Babantu Sukitata atau apapun itu, sehingga satu mengikis trauma saya, kedua mungkin saya juga bisa mendoakan yang baik pada tempat tersebut, karena seperti kita ketahui kalau orang berenang kan mereka tidak berbicara, mereka tidak melakukan apa-apa, tapi kan kadang pikirannya kemana-mana dan belum tentu pikiran itu baik dan membawa energi yang baik pada kolam renang. Jadi terima kasih, berkat latihan ini saya menjadi menikmati kegiatan berenang, meskipun saya belum tahu apakah kalau di laut atau di danau saya masih sanggup berenang, tapi setidaknya sudah bisa berenang dengan nyaman dan bisa melakukan meditasi berenang ketika sedang berenang. Terima kasih sudah mendengarkan, berikut sharing saya. Ya, terima kasih Bu Desi. Nah, sebelum melanjutkan, ya, ini ada pertanyaan dari Pak Edianto.
Namo Buddhaya, Bante mau tanya apakah berarti relaksasi total dengan merelakskan lambung bisa menyembuhkan penyakit lambung? Ini gimana Pak Bante, mau langsung jawab Bante? Ya, biar singkat saja. Terima kasih Pak Edianto atas pertanyaannya. Pertama mengingatkan bahwa relaksasi total yang kita lakukan di awal ya adalah sesuatu yang sangat membantu ya untuk mengurangi rasa takut, rasa cemas. Ya orang yang mengalami trauma ataupun fobia memang dianjurkan ya. Ada seorang penulis lain lagi bestseller New York yang namanya The Body Keeps the Score, ya tubuh kita tetap punya ingatan yang mengingat angka judulnya, yang juga berbicara mengenai trauma, memang menyarankan orang untuk melakukan hal-hal seperti meditasi, mindfulness, tai chi, qigong, relaksasi total termasuk di dalamnya ya, untuk menanggulangi dan untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul akibat perasaan takut dan cemas. Dan berkenaan dengan pertanyaan Pak Edianto, saya pribadi orangnya selalu approach-nya scientific dan medical. Jadi sebuah gejala yang sifatnya medis harus ditangani secara medis. Jadi walaupun meditasi, walaupun mindfulness, walaupun relaksasi total bisa membantu untuk menunjang, tapi biasanya tidak bisa dijadikan satu-satunya sebagai jalan keluar atau solusi untuk menangani hal-hal yang sifatnya medis. Seandainya kondisi lambung hanya suka asam lambung dan suka sakit ma biasa yang terjadi karena stres, dan kita tahu dengan jelas bahwa penyebabnya adalah stres, maka relaksasi total akan sangat berguna untuk merelakskan dan menurunkan tingkat stres kita, sehingga lambung kita juga tidak terlalu mengeluarkan terlalu banyak HCl, sehingga kita tidak akan gampang untuk sakit ma, yang mengalami gastritis ataupun bahkan ulcer ya, ulceritis di lambung. Tetapi jika itu adalah kondisi fisik yang perlu penanganan secara medis oleh dokter, oleh orang yang profesional, saya tetap menyarankan ya untuk mendapatkan pengobatan dan ditunjang dengan melakukan relaksasi, dengan merelakskan seluruh tubuh termasuk organ dan termasuk lambung kita. Jadi saya harap jelas ya jawabannya ke Pak Edianto. Terima kasih. Terima kasih Bante. Iya. Silakan ada pertanyaan atau sharing yang lain. Ya, Bu Hana ya. Rohana ya. Selamat malam Bante dan teman-teman. Mau sharing aja, sekedar sharing aja lah ya. Tadi kan Bante sharing tentang ketakutan akan kebakaran ya. Dulu sebenarnya waktu kecil itu saya sering banget, karena di tempat saya itu juga cukup padat, terus kota kecil, dan setahun itu bisa sampai 3 kali kebakaran. Jadi itu sudah sejak saya kecil, dan saya sering kali di reminder sama mama saya, nanti kalau misalkan terjadi kebakaran ya, kamu harus lakukan apa. Jadi udah ada listnya tuh, 1 apa, 2 apa. Jadi apa yang harus dilakukan itu udah di list gitu. Itu dari sejak saya kelas 3 SD kali ya. Jadi setiap kali mama saya akan berpergian ke rumah nenek saya, pupuk saya, dia pasti akan mewanti-wanti saya seperti itu. Setiap kali. Jadi ingatan saya itu tentang kebakaran itu cukup kayak mencekam, apalagi kalau misalkan memang kejadiannya, memang ada kejadian, kemudian saya sih bisa merasakan kayak gemetar gitu ya. Walaupun mungkin jauh, tapi sebenarnya api itu sangat dekat. Dan itu mulai dari kelas SD, sekitar kelas 3 lah ya. Dan setiap hari ya, setiap ada kejadian, kemudian akan ada suara yang sangat kencang seperti ambulan, tapi bukan ambulan, tapi dia suaranya kayak
konstan, gitu pokoknya bisa sampai 15 menit dan itu kayak suara itu kayak turun dari langit gitu. Dan saya merasa kebakaran itu setiap kali mendengar kebakaran itu saya bisa gemetaran gitu. Dan itu memang sebenarnya saya belum mengalami langsung, tapi setiap kali kejadian saya akan kayak apa ya, jantungnya detaknya kencang banget, kemudian gemetaran, kemudian gimana sampai akhirnya suatu hari waktu kelas SMP kelas 1 benar-benar kejadian. Jadi sebenarnya rumah saya itu waktu itu rumah orang tua ya. Rumah orang tua saya itu di lima rumah dari rumah orang tua saya itu ada satu klinik kecil untuk rumah bersalin. Jadi kebakarannya itu muncul apinya itu dari mesin prematur ya kalau nggak salah. Waktu itu dibilangnya seperti itu. Jadi waktu itu saya baru pulang dari sekolah, kemudian saya lagi mandi ceritanya. Saya memang lagi mandi, terus kemudian ada suara bilang kebakaran gitu di rumahnya dekat cuma 5, jadi harus cepat gitu. Dan saya sebenarnya dalam kondisi di rumah mandi, di kamar mandi gitu. Dan saya tidak bisa berpikir apa-apa, saya cuma pakai lagi baju, kemudian saya langsung keluar, saya langsung ingat kata-kata mama saya harus lakukan apa, harus lakukan. Jadi saya lakukan apa yang step-stepnya apa yang harus dilakukan dari yang paling penting sampai yang mungkin tidak terlalu penting gitu. Nah, di saat saya mengalami itu, seketika sebenarnya saya detak jantungnya juga kencang, kemudian juga gemetaran. Tapi di saat itu saya yang paling muncul itu adalah pesan-pesan dari mama saya, karena kebetulan mama saya juga lagi ada di tempat pada saat kejadian itu gitu. Dan saya kayak bingung ya, maksudnya mama saya nggak ada, tapi saya masih ada papa saya. Jadi tapi papa saya udah tahu dia harus lakukan apa, jadi saya juga ingat dengan pesan mama saya harus lakukan apa gitu. Dan semua yang perlu dilakukan saya udah lakukan, bahkan ketika mau mengangkat kayak barang-barang kayak misalkan televisi dan segala macam, saya tuh tiba-tiba punya kekuatan super gitu, bisa mengangkat itu gitu. Bahkan ya setelah kejadian saya agak bingung sih kok saya bisa mengangkat itu ya. Dan satu kejadian yang paling saya bersyukur sampai saat ini adalah pada saat detik-detik terakhir apinya sudah sampai di tetangga saya, sebenarnya udah nyambar ke rumah saya. Itu saya baru tiba-tiba saya ingat, kok nenek saya di mana gitu. Saya cari-cari nenek saya nggak ketemu nenek saya gitu. Terus saya kemudian nanya ke pemadam kebakaran, dia bilang dia juga nggak melihat ada orang tua yang keluar gitu. Terus saya bilang, wah berarti nenek saya masih di dalam gitu kan. Terus akhirnya kan saya mau masuk, tapi saya ditarik sama pemadam kebakaran 2 orang. Saya tangannya ditarik, dia bilang nggak boleh masuk, ini kamu kalau masuk mungkin bisa nanti mati di dalam gitu. Terus saya bilang, ya nggak bisa, nenek saya masih di dalam, saya harus masuk gitu kan. Jadi akhirnya saya kayak apa ya, memberontak dengan sekuat tenaga, akhirnya saya masuk gitu. Saya masuk, ternyata benar nenek saya itu masih di kamar, dia sedang mengambil surat-surat atau pakaian atau apa gitu. Dan sebenarnya pada saat kondisi saya masuk itu tangganya sebenarnya kamar kami itu semuanya di lantai 2. Jadi pas kami masuk itu tangganya udah nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan karena udah tertutup sama asap segala. Jadi saya hanya mengandalkan feeling. Nah, akhirnya saya bisa membawa nenek saya keluar, dan saya sampai saat ini saya sangat cukup bersyukur karena saat itu saya masih bisa berpikiran jernih gitu. Walaupun saya takut, tapi saya bisa berpikiran jernih. Dan setelah kejadian saya merefleksikan kembali sebenarnya ketakutan yang saya alami beda antara sebelum kejadian dan setelah kejadian. Saya merasa sebelum kejadian saya persepsinya masih kayak abstrak ya, tapi ketakutan itu kayak besar banget gitu. Tapi setelah kejadian saya merasa ternyata ketakutan itu tidak sebesar yang saya takutkan gitu. Di awal yang saya sering
dikasih pesan-kesan ketika saya mendengar ini. Jadi saya merasa, nggak tahu sih, itu pengalaman saya ya. Jadi kadang-kadang memang mungkin kita selalu mempersepsikan sesuatu yang belum kejadian, dan kita merasa itu sesuatu yang sangat besar dan kita jadinya mencekam banget, tapi pada saat mungkin menjalaninya itu tidak sebesar yang kita pikirkan gitu. Itu kali ya. Oke, sudah lewat. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, terima kasih. Ya, ini udah lewat waktunya. Ya. Masih buka kesempatan terakhir mungkin satu orang sharing sebelum ketunda bulan depan. Mungkin Romo, apakah bisa saya rangkum biar cepat selesai, karena ada beberapa poin yang di-share oleh Rohana yang sebenarnya ingin saya sampaikan sebagai pengenalan, cuman saya tidak mau terlalu teknis karena saya pikir tidak semua orang ingin mendengarkan. Jadi saya pikir ada poin yang sangat penting yang di dalam ceritanya Rohana tentang pengalamannya menghadapi kebakaran tadi. Poin pertama adalah tubuh yang gemetaran. Tubuh yang gemetaran itu adalah sebuah cara kita sebagai makhluk, khususnya mamalia, untuk mempertahankan hidup, di mana ada biochemical tertentu, hormon tertentu yang dilepaskan oleh otak dan oleh sistem saraf kita untuk mempertahankan hidup kita. Ya, jadi contoh tadi Rohana mengatakan tiba-tiba dia kok kuat ya, televisi set aja bisa diangkat dan neneknya pemadam kebakaran bisa diinin ya. Itu adalah sebuah contoh kenapa rasa takut itu adalah penting untuk kelangsungan hidup kita. Jadi kita perlu berdamai dan berteman, merangkul rasa takut, karena sebenarnya takut itu berguna. Ya, karena ada rasa takut kita pakai masker, karena ada rasa takut kita pergi vaksin, karena ada perasaan takut ya kita jauh dari kerumunan orang dan sebagainya. Itu berkat rasa takut kita mau cuci tangan, kita mau sanitize dan sebagainya. Jadi adalah jenis takut yang sebenarnya berguna. Jadi takut antara baik atau buruk itu tergantung situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita camkan di sini adalah saya memaparkan trauma dan fobia tidak berarti kita mengalami trauma dan kita mengalami stres, kelainan, gangguan stres atau gangguan kecemasan karena trauma atau suatu kejadian trauma, belum tentu. Jadi tadi yang diceritakan oleh Rohana tentang gemetaran ya, jadi tubuh kita punya satu siklus ya, satu siklus seperti gelombang. Jadi ketika gelombangnya naik ya, kita sedang, istilahnya kita bilang di arouse, di hyper arouse, dirangsang oleh sesuatu yang membuat kita merasa takut, tubuh kita bereaksi. Dengan demikian kita secara fisik ya bisa melawan, kita bisa melarikan diri, atau kita bisa freeze ya di tempat ya untuk menghadapi situasi tersebut. Itu adalah sebuah siklus yang wajar. Kita sebagai mamalia, kita sebagai makhluk hidup itu terjadi. Biasanya orang yang mengalami stuck trauma itu adalah orang yang siklusnya itu tidak berakhir. Jadi dia tidak membiarkan tubuhnya berekspresi untuk gemetaran dan untuk mengeluarkan rasa takut, mengeluarkan semua hormon ataupun semua biochemical yang diperlukan untuk menangani sikon tersebut, sehingga orang tersebut mengalami sebuah peristiwa ya yang membuat dirinya stuck di sana karena dia tidak menghabiskan siklus sampai kita gemetaran, sampai semua yang perlu kita lakukan sebagai spesies dilakukan. Itu yang menyebabkan orang mengalami trauma dan kemudian berubah menjadi fobia. Jadi yang kita ceritakan, kebanyakan yang kita ceritakan saat ini, kebanyakan masih pada taraf rasa takut. Ya, termasuk pengalaman saya, pengalaman Chia Hong, yang mungkin menimbulkan, dia dikategorikan sebagai gangguan kecemasan atau gangguan kesehatan mental jika dia mengganggu aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain di dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah termasuk yang berat. Tetapi memang ada yang lebih ringan, ya, yang mengalami fobia yang ringan atau mengalami trauma yang lebih ringan, yang mungkin bisa diatasi seperti cerita dari saudari Desi tadi, ya, yang perlahan-lahan
Ya, membiasakan diri dengan air sampai bisa berenang dan bisa melakukan meditasi dengan menggunakan berenang. Saya juga kalau saya berenang saya sambil stroke ya, stroke dada. Saya hitung 1 sampai 10, 1 sampai 10. Jadi setiap kali di kolam renang tertentu saya tahu berapa kali nafas saya bisa sampai di 25 meter atau berapa kali nafas saya bisa sampai 50 meter. Dan itu memang sifatnya sangat meditatif ya, bisa menggunakan berenang sebagai meditasi berenang. Ya, jadi saya sangat berterima kasih dengan semua sharing yang ada malam hari ini, pengalaman kita dengan perasaan takut atau kejadian traumatis atau kejadian baik yang kita alami sendiri maupun yang kita saksikan ataupun yang hanya kita dengarkan atau kita baca di koran. Semuanya adalah tujuannya untuk meningkatkan ya kesadaran kita terhadap kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ada kejadian yang kita tekan, yang kita supresi, yang akhirnya nanti di masa yang akan datang malah menimbulkan masalah mental dan masalah fisik untuk diri kita. Apakah masalah fisiknya itu bisa dalam berbagai bentuk, ya. Nah, jadi perlu kita sadari bersama mengenai hal-hal kejadian tersebut. Itu sebabnya kenapa latihan mindfulness sangat penting, karena membuat kita menjadi lebih eling terhadap apa yang sedang terjadi, terhadap apa yang sedang kita alami, dan bagaimana kita mempersepsi kejadian tersebut, dan apa dampaknya kejadian tersebut terhadap tubuh kita dan terhadap mental kita. Itu yang perlu selalu kita sadari bersama. Ya, untuk mencegah penderitaan-penderitaan yang mungkin ya bisa kita cegah di masa yang akan datang. Dan khusus untuk orang tua di sini saya juga berpesan ya, kita waktu kecil pasti pernah sama orang tua disuruh, oh kamu jangan ke sana, di sana gelap, ada momok, ada hantu, ada setan. Ya, itu ada orang setelah dewasa suka takut kegelapan karena dari kecil suka ditakut-takutin sama orang tua juga ya. Jadi kalau orang tua yang sudah belajar mindfulness mungkin harus belajar cara yang lebih terampil tanpa harus menggunakan taktik menakut-nakuti seperti itu, yang mungkin ya dari salah satu sumber fobia adalah karena belajar dari orang tua ya. Jadi seperti Rohana katakan tadi sebelumnya ya, ketika diceritakan sama mamanya drill list yang harus dilakukan rasanya seperti wah takutnya seperti biasa, tetapi dialami malah tidak seperti itu ya. Tetapi kita yang dari kecil dibilang oh ada setan, hantu, ditambah dengan film, ditambah dengan horor, dengan video game zaman sekarang, itu akan membuat ya generasi berikutnya semakin penakut ya terhadap banyak hal. Mungkin hanya itu saja. Mungkin bisa kita sambung lagi ya jika menganggap ini topik yang menarik untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri dengan pelimpahan jasa yang akan diberikan atau dibimbing oleh Yang Mulia Bante Nyanayasa. Kami persilahkan Bante. Terima kasih. Kita akan melakukan pelimpahan jasa versi singkat, dan mudah-mudahan dengan jasa kebajikan yang kita kumpulkan bersama dengan berlatih hidup sadar penuh bersama di malam hari ini, ya, kita bisa membawakan manfaat tanpa batas. Ya, kita bersama-sama bertekad untuk berbagi jasa kebajikan latihan seberapa kecil pun kepada semua makhluk. Kita bertekad untuk memberikan penghormatan dan dedikasi pelimpahan jasa kepada kedua orang tua, kepada sanak keluarga, kepada para guru, para sahabat, dan kepada semua makhluk yang telah memberikan bimbingan dan dukungan di sepanjang jalan. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga kita bisa lebih cepat keluar dari pandemi ini ya. Setidaknya semoga tidak memburuk ya, grafiknya mungkin sudah mulai menurun. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, orang yang kita kenal ya bisa tetap aman, tetap selamat, dan tetap sehat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikut. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bante, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Kita bertemu lagi minggu ketiga di bulan September. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih.
Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Bante, selamat malam. Malam. Terima kasih Romo, terima kasih Bante, terima